Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Lara's channel. Okay, in our video today, we are going to talk and discuss about song. Jadi di video kita hari ini, kita akan membahas tentang song. Nah, song ini sendiri merupakan topik yang menarik ya. It is quite interesting to talk about and to discuss. Because songs cannot be separated from our daily life. Jadi, bahasan tentang lagu itu sangat menarik. Karena lagu itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. I believe that almost every day, you will always listen to a song. Jadi, saya percaya banget nih bahwa setiap hari kalian pasti akan selalu mendengarkan lagu. Ya, jadi song is very close to our life and is very close to us. Ya, jadi song itu atau lagu itu sangat dekat dengan kita dan juga dengan kehidupan kita. Now, what are we going to talk about in this video? And what will you be able to master after watching this video? Let's check the next slide. Well, there are some learning objectives from our lesson today. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. First, I hope that you will be able to catch meaning that is found in a song lyrics. Jadi saya berharap kalian nantinya dapat menangkap makna yang terkandung di dalam lirik lagu. Other than that, I also hope that later you will be able to analyze the song. Jadi saya juga berharap kalian setelah menonton video ini dapat menganalisis lagu. Okay, before going further, let's discuss what is song. Sebelum kita beranjak lebih lanjut lagi, kita definisikan dulu lagu itu sebenarnya apa sih? So, song is actually a composition of tone and voice in sequence to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi, lagu itu bisa didefinisikan sebagai a composition of tone and voice atau komposisi dari nada dan juga suara in sequence. Yang berurutan to produce a musical composition untuk memproduksi suatu komposisi musik that has unity and also continuity yang mempunyai kesatuan dan juga berkesinambungan. Well, the song itself has several purposes or social functions. Jadi, lagu itu juga punya beberapa tujuan atau juga punya fungsi sosial. The first, song is used to entertain us. Jadi lagu itu digunakan untuk menghibur kita. For example, when we don't feel well or when we feel tired and we listen to a song, then we will feel entertained. Ya, jadi kalau kita lagi merasa sedih, lagi merasa lelah, terus kita mendengarkan lagu, itu kita biasanya akan merasa lebih terhibur. Other than that, it is also used to express feelings and ideas. Jadi selain untuk menghibur, lagu itu juga digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan juga mengungkapkan ide. Jadi kita sering banget ya merasa songs itu bisa menggambarkan perasaan kita dengan baik. If we feel sad, we tend to listen to sad songs gitu kan. Jadi lagu itu bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaan. And the last one, but not least, yang terakhir tapi bukan yang terakhir sebenarnya, it can be used to deliver social criticism. Jadi lagu itu bisa digunakan untuk menyatakan kritik sosial. Jadi untuk memberikan kritik sosial. Okay, now we are going to talk about song analysis. Some of you might be afraid or scared when you hear the term analysis. Mungkin beberapa dari kalian akan merasa sedikit takut nih ketika dengar kata analysis, because analysis tends to feel complicated to do. Ya, jadi kata analisis itu biasanya merujuk ke hal yang rumit untuk dilakukan. However, I believe that each of you has the ability to analyze the song. Saya percaya bahwa masing-masing dari kalian punya kemampuan untuk menganalisis lagu. Contohnya gini,
sometimes, whether you realize it or not, you talk to your friend like this. Kadang ya, tanpa kalian sadari, kalian pasti pernah ngobrol sama temennya gini, "Hey, listen to this song. This is a good song. Ya, this song is about bla bla bla," gitu. Kalian mungkin pernah ngobrol sama temennya, dengerin dong lagu ini bagus loh, lagu ini tentang ini. Nah, that is a simple way of analysis. Jadi, itu sebenarnya contoh kecil menganalisis. Ketika kalian bilang, lagu ini bagus. Lagu ini bagus, berarti kan kalian sudah mendengarkan dan sudah tahu isinya. Terus kalian cerita lagi lagu ini tentang apa. Nah, itu kalian sudah mulai menjalankan proses menganalisis, ya. And also, ada beberapa cara nih yang bisa kalian gunakan dan yang bisa membantu kalian untuk melakukan analisis lagu, ya. Yang pertama, or the first, you can listen to the music and also the instrumentation. Jadi kalian bisa mendengarkan musiknya dan juga instrumentasinya. Oke. Song itu kan pasti ada background musiknya ya, ada instrumen-instrumennya juga. And usually you can guess whether that song is a sad song or a happy song by listening to the instrumentation. Jadi biasanya kalian sudah bisa menebak itu tuh lagu sedih atau lagu gembira ketika kalian mendengarkan musiknya. For example, a sad song tend to have a slow tempo, while a happy song tends to have a faster tempo. Ya, jadi kalau lagu sedih biasanya temponya akan lebih lambat. Sementara kalau lagu happy, lagu yang menggembirakan, yang membahagiakan, itu beatnya dan temponya cenderung lebih cepat gitu ya. Jadi pertama-tama kalian bisa dengerin dulu musiknya. Kira-kira ini musiknya slow nggak? Kira-kira musiknya ini temponya cepet nggak? Terus kira-kira terdengar sendu nggak nadanya gitu ya. Jadi bisa pertama kalian dengerin dulu musiknya dan instrumentasinya. Okay, and the second one, you can pay attention to the lyric, ya. Jadi yang kedua, kalian tolong perhatikan lirik lagunya, ya. Lirik lagu itu biasanya adalah intinya lagu. Jadi lagu itu tentang apa biasanya tercantum atau tertulis di dalam lirik. Tapi hati-hati dalam menganalisis lirik, because some lyrics have not only literal meaning but also iliteral meaning. Jadi makna yang terkandung dalam lirik ini biasanya merupakan kadang makna yang tersirat atau makna yang bisa juga langsung tersurat seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam menganalisis liriknya. Beberapa hal yang bisa digunakan untuk menganalisis lirik itu mungkin dengan memparafrase. Jadi memparafrase itu menambahkan kata-kata yang kira-kira bisa menambah pemahaman kalian tentang lirik tersebut tanpa mengubah atau tanpa menyimpang jauh dari makna dan lirik aslinya. Okay, the third one, yang ketiga, you can pay attention to the target market and the values that the lyrics contain. Oke, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, perhatikan target marketnya, dan yang kedua, perhatikan values-nya. Oke, kita diskusikan dulu yang namanya target market. Target market itu kayak sasaran pasar. Jadi sasaran pasar lagu ini gimana sih? Ya, contohnya gini. Ada lagu yang sasaran pasarnya semua usia, semua kalangan bisa dengerin, dan kayaknya mostly semua lagu sasarannya untuk semua usia ya. Maksudnya kadang kita nggak sengaja pun bisa denger lirik lagu itu. Anak kecil juga kadang lagi jalan-jalan kemana terus bisa aja denger lirik lagu itu gitu kan. Nah, yang membuatnya sedikit harus lebih digali lagi adalah target marketnya ini. Target market itu kan bisa dari semua kalangan, dari anak kecil, dari teenagers atau remaja, juga dari kalangan dewasa ataupun orang tua gitu ya. Nah,
setiap target market itu bisa mempunyai interpretasi atau apa ya istilahnya, bisa memaknai lagu tersebut berbeda satu sama lain dan bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, misalkan usianya, pengalamannya, kemudian tempat tinggalnya, atau juga dari gendernya, itu sangat berpengaruh terhadap pemaknaan seseorang mengenai lirik lagu. Jadi harus dilihat betul nih sasaran pasarnya, kira-kira segmen pasarnya yang bagaimana dan seperti apa gitu. Terus kita juga harus memperhatikan the values atau nilai-nilai yang terkandung di dalam lirik. Jadi kayak pesan dari lagu itu apa sih, pembelajaran yang bisa diambil dari lagu itu apa sih gitu ya. Oke, setelah ini kita akan coba menganalisis satu lirik lagu ya. Mungkin nggak semuanya saya show, hanya sepenggal liriknya aja because it will be time consuming ya. Now listen a song by Maroon 5. Yeah, actually it's sung by Maroon 5, but I will show you the cover one. Jadi aslinya lagunya Maroon 5, judulnya Memories, tapi saya akan tunjukin yang versi covernya ya. Let's check them out. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Okay, we have just listened to a song entitled Memories. It's originally by Maroon 5, but it's covered by One Voice Children's Choir. Okay, let's analyze the song together. Jadi kita analisis lagunya bareng-bareng ya. Okay, when you first listen to that song, you can pay attention to the tempo or the music, and the music tends to be slow and the tempo is also slow. Jadi pertama kalian mungkin tadi bisa dengan kayak musiknya ya, kayak tone-nya, nadanya itu kayak nadanya lambat dan pelan. Jadi kayaknya this is a melancholy song ya. Jadi kalau dilihat dari nadanya mungkin lagunya lagu melankolis gitu. Okay, and then now please pay attention to the lyrics ya. Kita lihat nih sama-sama nih lagunya nih, liriknya. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories and everything we've been through. Jadi kalau diartikan ini bisa seperti ini. Okay, here's itu kayak menunjukkan seseorang lagi bersulang ya. Mari kita bersulang untuk apa yang sedang kita jalani hari ini. Kemudian kita juga bersulang untuk harapan bahwa kamu ada di sini walaupun kamu nggak ada di sini gitu. Karena mimpi-mimpi membawa semua kenangan dan segalanya yang telah kita lalui bersama. Oke, nah terus ini tuh dilanjutkan lagi kayak gini. Close to the ones here today, close to the ones that we lost in the way. Jadi kita merasa dekat bersama orang-orang yang hari itu ada di situ, kemudian juga dekat dengan orang-orang yang mungkin sudah mendahului kita, karena mimpi-mimpi membawa semua kenangan dan kenangan membawa kembali kamu ke sini gitu. Nah, kalau dilihat dari liriknya, mungkin liriknya ini kayak terkesan sedih ya, karena dia itu lagi merindukan seseorang atau mengingat seseorang. Jadi berharap seseorang itu ada di situ, tapi saat itu orangnya nggak ada. Terus apa ya, intinya dia sedang mengenang orang tersebut gitu. Nah, tapi itu tentang poin liriknya ya. Tapi ketika kita melihat
lebih mendalam lagi ke target marketnya, for example, ke sasaran pasarnya. Setiap orang bisa memaknai lagu ini berbeda-beda. For example, for someone who has just lost their family member or their loved ones, these lyrics can be related to the loss of their loved ones. Misalkan untuk seseorang yang baru kehilangan orang-orang yang dicintai atau anggota keluarganya atau siapapun, pasti mereka akan membayangkan atau mengasosiasikan lagu ini dengan kepergian orang-orang yang dicintainya itu. Tapi it will be different from the students, misalkan. Ketika yang mendengarkan ini itu adalah murid-murid ya atau siswa-siswa. Nah, as we know, we are now in the COVID-19 pandemic ya. Jadi seperti yang kita tahu, kita itu sekarang lagi melalui masa pandemi COVID. Like 2 years ago, the students can go to school normally. Jadi 2 tahun yang lalu anak-anak itu mungkin bisa pergi ke sekolah secara normal, secara bebas. Tapi kemudian ada COVID-19 yang merubah segala tatanan pembelajaran ya. Sekolah harus belajar online, harus belajar daring dari rumah. Dan ketika mereka mendengarkan lagu Memories ini, mungkin mereka mengasosiasikan lagu ini tentang teman-teman mereka, tentang masa-masa sekolah mereka, tentang merasa kehilangan momen-momen di sekolah mereka gitu. Mungkin mereka merasa kesepian belajar di rumah, merasa bosan belajar di rumah. Jadi target marketnya itu bisa berbeda-beda satu sama lain. Dari satu pendengar dan pendengar yang lainnya bisa merasakan atau bisa menginterpretasi lagu tersebut secara berbeda. Oke, saya harap it's clear ya, sudah cukup jelas dan bisa dipahami materi tentang song hari ini. So, I think this brings us also to the end of the video. Before I close the video, I would like to say thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and also to click like. And if you like this video, please share it to your friends. Bye bye. See you in another occasion and in another video.